Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas masih tentang persiapan tes CPNS tahun 2021 dengan materi yang akan kita bahas adalah pembahasan tes intelijensi umum atau TIU tentang penarikan kesimpulan. Sengaja saya memilih view tadi yang acak-acak kali ini memang karena dianggap bahwa TIU itu adalah salah satu momok yang menakutkan di setiap tes CPNS karena dibanding dengan TWK dan TKP karena begitu rumitnya soal-soal yang diberikan. Namun sebenarnya jika kita memahami trik dan tipsnya untuk menaklukkan TIU ini sangat mudah sekali karena untuk mengerjakannya ini terkadang TIU itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita bisa menyelesaikan soal-soalnya dalam waktu kurang dari 1 menit atau dalam hitungan detik saja. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuki pembahasan soal, saya berikan tips dulu dalam mengerjakan tes CPNS karena ini sangat penting. Yang pertama itu fokus ya. Apapun itu ya, apapun persiapan Anda, sematang apapun persiapan Anda, jika pada saat proses mengerjakan tes CPNS atau mengikuti tesnya Anda tidak fokus ya, hilang fokus Anda, maka buyar sudah. Hilang sudah ya, tidak akan ada yang diingat persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi yang pertama itu harus fokus. Kemudian yang kedua adalah kurangi ketegangan. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Kita langsung saja pada pokok video ini, yaitu tentang soal-soal penarikan kesimpulan. Yang pertama, jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375, maka titik-titik. Ini kita menarik kesimpulan. Jika soalnya sudah seperti ini, untuk menghitungnya ini akan butuh waktu yang cukup lama. Siapa yang mau help? Ya, siapa yang mau help menyelesaikan ini? Ini kalau diselesaikan sekalipun pintar menghitung matematikanya atau cepat untuk matematikanya, pasti setidaknya akan membutuhkan waktu kurang lebih dari 2 menit. Namun padahal jawabannya sederhana sekali. Ini saya langsung jawab di sini C, jawabannya X sama dengan ini. Nah, kenapa bisa? Ya, kita gunakan sifat perkalian desimal. Ya, perhatikan ini ya. Kita lihat X-nya 0,375% kali 5,43. Ini kita bandingkan dengan Y sama dengan 5,43% kali 0,375. Kita gunakan sifat perkalian desimal, yaitu hitung aja berapa bilangan yang di belakang koma. Ini kebetulan angkanya ini sama, ya mirip-mirip angkanya. Ya, ini hanya persennya saja yang berpindah tempat. Ya, persennya di yang pertama ini X 0,375 persennya di situ, kemudian yang kedua ini Y 5,43 persennya di 5,43. Padahal sederhana saja, kita cukup menghitung berapa angka di belakang koma. Ini karena perkaliannya pasti hasilnya ini akan sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sama-sama 5 angka di belakang. Ya, kesimpulannya sederhana saja. Ya pasti nanti hasilnya adalah X sama dengan Y. Ini hasilnya saya tidak selesaikan menghitungnya. Karena memang kalau dihitung secara manual akan butuh waktu yang cukup lama, apalagi kalau tidak fokus dan masih tegang tadi. Ini tidak akan selesai, padahal ini soalnya gampang. Nah, jadi sederhana, dalam waktu kurang lebih dari 1 menit, Anda langsung bisa menjawab, hanya melihat ini. Berapa angka di belakang koma, karena angka-angka penyusunnya sama. Oh, ini sama di belakang, jumlah angka di belakang koma sama, pasti hasilnya adalah X sama dengan ini. Ini nanti jawaban akhirnya saya hitung sendiri, ya. Itu berapa hasilnya. Karena itu kan terbukti kurang dari 1 menit jawaban sudah kita dapatkan. Oke, soal nomor 2. Jika X sama dengan P kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P tambah 1 tambah 1, maka titik-titik. Jawabannya adalah, langsung saya jawab saja ini B X kurang dari Y. Nah, kenapa bisa? Nah, kita gunakan lagi sifat perkalian dan penjumlahan. Yang pertama kita lihat X-nya. X itu sama dengan P kali 1 kali 1. Bilangan apapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, P. Nah, coba kita lihat Y. Y sama dengan P tambah 1 tambah 1. Ini beda dengan sifat penjumlahan. Maka ini P tambah 2. Nah, dari sini kita sudah bisa bedakan. Bandingkan ya, yang mana
paling besar ya. Yang paling besar itu Y. Ya, X-nya yang kecil, maka ditulis X kurang dari Y. Itulah jawabannya. Kurang dari 1 menit. Lagi-lagi jawabannya kurang dari 1 menit. Yang penting Anda fokus dan tidak tegang. Oke, yang ketiga, ini 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81. Maka titik-titik kita menarik kesimpulannya. Ini bagi orang matematika ini cepat saja. Ini kita langsung gunakan sifat logaritma. Di logaritma langsung dapat nilai X dan nilai Y-nya. Nah, namun karena banyak juga yang dari non-eksat, ini menyelesaikannya mengalami kerumitan atau kesusahan. Kita jawab saja. 2 pangkat S sama dengan 64 artinya apa? Bahwa 2 pangkat berapa sama dengan 64. Untuk mencari nilai X ini, pertanyaannya 2 pangkat berapa sama dengan 64. Nah, kita lihat 2 kali 2 kali 2 ini baru 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Nah, baru dapat. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X-nya sama dengan 6. Ini 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, kemudian yang kedua, 3Y sama dengan 3 pangkat Y sama dengan 81. Artinya apa? 3 pangkat berapa sama dengan 81 untuk menentukan Y ini. Maka di sini kita buat 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Ada berapa 3? Y-nya sama dengan 4. 3-nya ada 4, jadi Y-nya itu sama dengan 4. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa X itu lebih dari Y. Karena 6 lebih dari 4. Ya, lebih besar dari 4. Jadi jawabannya A. Nah, kurang dari 1 menit selesai. Yang penting paham dengan perpangkatan ini. Yang keempat, jika Y terletak di antara harga Z dan X, maka X lebih dari Z, maka titik-titik. Kita jawab. Nah, kita letakkan Y dulu ya. Jika Y terletak di antara Z dan X ya. Z, kemudian X di sini ya, terletak di antara Z dan X. Dan X lebih dari Z ya. Kita katakan ini X lebih dari Z, berarti kita letakkan di sebelah kanan. Z-nya ini berarti lebih kecil daripada X ini. Nah, kesimpulannya adalah kita bandingkan di sini adalah X dan Y. Kesimpulannya adalah Y kurang dari X. Karena di pilihan tidak ada, coba kita baca dari sini. X ya lebih dari Y. Ya, jadi jika bacanya dari sini, X lebih besar dari Y. Atau kalau membacanya dari sini, Y kurang dari X. Nah, karena di pilihan itu bacaannya X terlebih dahulu, ya berarti X lebih dari Y. Maka jawabannya adalah A, X lebih dari Y. Oke, nomor 5, selesai. Jika X sama dengan 1,72 kurang 1,78 dan Y sama dengan 1/74 tambah 1/76, maka titik-titik. Kita menarik kesimpulan lagi, ada 4 pilihan sini, jawab sederhana sekali, tidak sampai 10 detik ini selesai. Karena apa? Ini jawabannya langsung saya jawab di sini, X kurang dari Y. Kenapa? Karena kita hanya membandingkan bilangan positif dan negatif. Nah, ini X ini ya 1,72 kurang 1,78 ya pasti hasilnya ini negatif. Ya. Sedangkan Y ini Y ya sedesimal apapun tapi ini positif, maka ini pasti lebih besar. Ya. Jadi X-nya itu negatif, Y-nya positif. Ya, ini positif, ini hasilnya negatif. Mana yang lebih kecil ya? X ya. X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y. Ya, selesai. Ya, tidak masalah. Jadi intinya adalah harus fokus dan kurangi ketegangan tadi supaya soal-soal untuk Q ini ya yang seharusnya kita bisa selesaikan di bawah 1 menit ya. Ya kalau tidak fokus dan tegang ya bisa diselesaikan lebih dari 3 menit. Ya, oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.